Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Oktavia Intan Lestari dari kelas 6 BPG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta, angkatan tahun 2017. Nah, hari ini aku bakal bikin sedikit video tentang bagaimana caranya mengirim pesan lewat email. Sebenarnya video ini merupakan salah satu tugas dari dosen aku, Bapak Idat Muqaddas, selaku dosen dari mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tapi sebenarnya video ini bukan tugas wajib, hanya saja ternyata masih banyak teman-teman, mungkin termasuk aku juga, kadang-kadang yang masih salah mengirimkan email kepada dosen. Misalnya, si isi pesannya ini malah kosong, atau isi pesannya ini justru pindah ke subjek. Nah, hari ini kita bakal mendemonstrasikan sedikit bagaimana sih kalau misalkan kita mengirimkan pesannya itu malah pindah ke subjek, nanti munculnya tuh di dosen kita tuh gimana sebenarnya. Nah, kita bakal lihat bareng-bareng sekarang ya. Oke, kita coba. Nah, oke, sekarang kita coba ya. Yang pertama, buka dulu internetnya. Kalian biasanya pakai internet apa? Kalau aku biasanya pakai Chrome, jadi aku buka Chrome. Nah, ini udah masuk ke email aku. Kalau kalian belum masuk ke email, kalian bisa klik dulu di sini gmail.com. Nah, nanti kalau udah keluar gmail.com, nanti kalian masukin nama email kalian dan juga passwordnya. Nah, kalau ini aku lagi pakai email dari UPI, jadi upi.edu. Nah, sekarang yang pertama pencet compose-nya dulu nih, compose. Nah, hari ini kita bakal coba ngirim dari email aku yang UPI ini ke email aku yang satunya. Jadi nanti kita bisa lihat gimana keluarnya si email ini kalau misalkan kita salah ngirimnya. Nah, yang pertama ini ada tuh ini diisi ke siapa kita mau ngirim email ini. Nah, kalau aku sekarang kan mau ngirim ke email aku yang satunya, namanya Intan. Nah, karena ini sekarang aku lagi pakai email UPI lagi pakai email UPI, jadi ini bakal keluar yang ada nama Intannya nih. Student UPI itu siapa aja yang ada nama Intannya, ternyata banyak banget. Jadi aku ke email yang satunya, ini Intan Lestari 98. Nah, yang kedua ada subjek. Nah, subjek ini diisi oleh judul besar dari email yang kalian kirim. Misalnya aku sekarang mau ngirimin tugas makalah disleksia. Nah, jadi aku tulis di sini tugas makalah disleksia. Nah, jadi jangan sampai kalian tulis isi pesannya itu malah di subjek ya. Jadi subjek itu hanya judul besarnya saja. Jadi hanya judulnya. Nah, baru di bawahnya ini, di kotak yang besar ini, kita tuliskan isi pesannya. Nih, misalkan kalau kita ke dosen, kita pakai awalan dulu. Misalnya, nih, Assalamualaikum. Tuh, saya Oktavia Intan Lestari dari kelas 6B PG PAUD, izin mengirimkan tugas makalah pendidikan anak berkebutuhan khusus tentang disleksia. Nah, ini misalkan isinya aku isi ini seperti ini. Jadi jangan lupa isinya ini ditulis di kotak yang paling besar ya, teman-teman. Nah, baru setelah itu aku masukin. Nah, ini ada attach. Ini attach file. Nah, di sini kita pencet attach filenya. Terus kita pilih file mana yang mau kita masukin. Nih, kita tunggu sebentar, nanti attach filenya bakal keluar. Nah, oke, ini udah keluar. Ini biasanya aku taruh di sini. Semester 6. Pendidikan inklusi. Nah, misalnya ini nih, disleksia dan pembelajaran adaptif. Nah, nanti bakal keluar seperti ini. Oke, nah seperti ini. Jadi nanti keluarnya. Nah, baru kita send. Sebentar, kita coba copy dulu ini. Kita send ya. Oke. Nah, tadi udah
mengirim email yang benar. Nah, kalau misalkan kita salah, misalnya sekarang kita bikin yang salahnya ya. Nah, tadi tetap ke aku. Nah, misalkan kita salah nulis subjeknya, ini malah di sini yang tadi Assalamualaikum. Assalamualaikum, tugas pendidikan anak usia dini, seperti itu. Nah, kita nggak bisa attach file di sini. Misalnya, kita bingung nggak bisa attach file, terus cuma ngirim kayak gini aja. Nah, jadi tadi itu nggak ada isinya ya. Nah, yang ketiga, kita coba gimana ya? Tetap ke aku, pakai subjek yang panjang tadi yang sebenarnya isinya, dan filenya. Oke, ini kita kirim. Terus yang keempat, kita coba salah email. Harusnya kan Intan seri 98. Nah, ternyata 98-nya ini nggak ke bawah sama kita. @gmail.com. Nah, subjeknya tadi makalah. Terus tadi ini isinya dan filenya. Oke. Oke, nah tadi kita udah cobain 4 email ya. Yang pertama email yang benar, yang kedua isi emailnya itu ditaruh di subjek dan tidak memasukkan file tugasnya. Yang ketiga tadi kita memasukkan file tugasnya, tapi isi pesannya ini malah kita taruh di subjek. Dan yang keempat itu alamat emailnya salah. Nah, kita lihat ya. Oke, sekarang kita buka email aku yang satunya. Kita tunggu sebentar, kira-kira nanti keluarnya di sini gimana ya? Nah, ini udah ke email aku yang satunya. Nih, kita lihat ada 3 pesan dari aku. Ya, yang satu tadi ternyata yang kita salah naruh nama email itu dia tidak terkirim ke sini. Kalau misalkan dia salah namanya, misalkan kita kurang kom harusnya pakai M tapi cuma ko. Nah, tapi nggak ada orang lain yang pakai nama email itu nanti bakal ada di pesan keluar. Tapi kalau misalkan kalian salah nulis nama tapi ternyata ada orang yang memakai nama email itu, nah nanti tugas itu bakal terkirim ke orang lain. Jadi pastikan selalu lihat dulu nih nama emailnya benar atau enggak. Jangan sampai kita udah ngirim tapi nama emailnya salah, terus kita udah nungguin ternyata nilai kita nggak keluar karena nama emailnya salah, jadi nggak kekirim juga ke dosennya kan. Nah, ini pertama kita lihat. Nah, ini yang benar. Kalau misalkan kalian benar ngirimnya, ini bakal keluar seperti ini. Nah, ini yang di atas ini tadi subjek ini tugas makalah disleksia. Nah, baru ini isinya, dan juga tadi kita attach file yang makalah kita. Nah, ini tadi yang pertama. Ya, nah ini jadi tadi yang benernya ya. Yang pertama. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalkan subjeknya itu di atas, ini judulnya. Terus ini ada nama email tujuannya. Ini tadi pakai email aku. Terus ini file yang kita attach tadi, yang kita masukkan. Dan ini isi pesannya di sini. Nah, kalau misalkan kalian bener nih ngirimnya, akan muncul seperti ini di dosen-dosen kita. Nah, ini yang benar. Terus, nah kita lihat yang salah ya kan. Kalau misalkan yang salah tadi nih dari depannya aja kelihatan nih. Kalau salah tadi kan di depannya ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda sama yang ini, yang benar. Yang benar ini di depannya tugas makalah disleksia tadi subjeknya. Nah, kalau misalkan kita salah menaruh subjek di pesan, akan terjadi seperti ini di depannya. Nah, kalau misalkan sampai terjadi seperti itu, bisa-bisa nanti email kita tidak dibuka sama
dosen. Karena apa ya, tidak terlihat apa sih sebenarnya mau kita kirim gitu. Nah, kita lihat nih yang salah. Nah, kalau misalkan tadi pesannya kita masukin ke subjek, akan muncul seperti ini. Jadi, harusnya isi pesannya ada di sini itu dia pindah ke atas, dan isi filenya ini malah jadi kosong, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, ini ada typo sedikit tadi. Gitu. Ini yang salah. Dan yang satu lagi, kita buka yang tadi sama-sama salah, tapi tetap ada filenya yang kita attach. Nah, ini filenya tetap ada di sini, tapi balik lagi nih, si subjeknya ini berubah jadi isi pesannya. Nah, ini juga salah teman-teman. Nah, jangan sampai teman-teman ini apa ya, salah mengirim pesan seperti yang tadi. Jangan digampangkan karena misalkan nggak apa-apa lah isinya doang dia pindah ke subjek, yang penting ada assalamualaikumnya bla 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 bla. Nah, jangan sampai teman-teman menggampangkan hal-hal seperti itu. Karena apa? Bisa terjadi nantinya tugas yang sudah kita kirim ini malah tidak dibaca oleh dosen-dosen kita. Karena apa? Tidak ada apa ya, kalian tuh sebenarnya tuh ngirim apa gitu. Karena email dosen itu kan tidak hanya isinya tuh nggak hanya kita aja ya, pasti mereka juga sibuk dengan banyak email yang masuk ke email mereka. Jadi usahakan selalu ada subjeknya di atasnya, jadi agar dosen kita ini tuh nggak bingung kalian tuh sebenarnya ngirim apa, tugas yang mana, kelas berapa. Nah, jadi tadi yang perlu diingat nih sama teman-teman, bahwa yang pertama, perhatikan apakah email yang kita tuju ini benar atau tidak. Jangan sampai salah nih kita nulis nama email tujuan, karena nanti akhirnya nggak akan terbaca. Kita sudah merasa sudah mengirim, tapi ternyata waktu dilihat, oh iya nama emailnya salah, jadi akhirnya kekirim ke orang lain atau malah tidak terkirim sama sekali. Nah, yang kedua, pastikan si subjek ini tuh benar-benar adalah judul besar dari apa yang kalian kirim. Jadi tidak perlu menggunakan assalamualaikum di subjek, jadi hanya apa sih yang kalian kirim, seperti itu. Nah, baru diisi itu kalian jabarkan kalian tuh mengirim apa, seperti itu. Misalnya kayak assalamualaikum, perkenalan diri, maaf mengganggu, hal-hal seperti itu. Nah, yang keempat, jangan lupa kalau kalian ada file yang harus kalian masukkan, jangan lupa pakai attachment. Jadi jangan sampai kalian hanya menulis pesan assalamualaikum Pak, saya mengirimkan tugas ini, tapi file tugasnya itu tidak ada di dalamnya, seperti itu. Nah, jadi itu beberapa demonstrasi yang tadi sudah aku demonstrasikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan aku juga. Sekian dari aku, mohon maaf apabila banyak salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.